Allah itu nggak menyuruh kita untuk pinter, tapi Allah itu menyuruh kita untuk belajar sampai kapanpun gitu. Kita berharga atau tidak, itu kita kan yang menentukan, bukan orang lain gitu. Nah, jadilah kita yang seperti ini, yang berharga, yang kita simpan baik-baik, yang kita rawat baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wonder People, saya Melanie dari Wonder Home Library. Kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya tentang self-esteem gitu. Self-esteem itu apa? Gitu. Self-esteem itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya itu adalah harga diri gitu. Tapi kok nggak enak ya didengarnya harga diri gitu. Jadi dalam podcast ini saya ingin membawakannya tetap dalam istilah aslinya, yaitu self-esteem. Nah, self-esteem itu apa sih gitu ya? Artinya gitu, itu adalah opini, persepsi, cara pandang, atau penilaian kita terhadap diri kita sendiri gitu. Nah loh, kok tiba-tiba ngomongin self-esteem? Terus aku kok tiba-tiba mencari bacaan-bacaan pencarian tentang self-esteem? Itu karena aku tuh kadang mengalami yang namanya kurang percaya diri, kurang berharga gitu. Tapi di sisi lain juga kadang merasa sangat percaya diri dan juga merasa sangat berharga gitu. Udah kayak itu iman aja gitu. Ada yazidu wa yanqus gitu. Kadang naik, kadang turun gitu. Nah, kalau misalkan kita memiliki kepercayaan diri, memiliki penilaian diri yang bagus gitu, memiliki bahwa kita itu berharga, itu udah nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang ada masalah adalah kalau kita merasa rendah diri gitu, merasa tidak berharga gitu, atau istilahnya low self-esteem gitu. Nah, dampaknya apa kalau misalkan kita memiliki low self-esteem itu gitu? Nah, itu akan berdampak pada penilaian atau cara pandang kita terhadap diri kita sendiri gitu. Kita berharga atau tidak, itu kita kan yang menentukan, bukan orang lain gitu. Kalau kita merasa dan menganggap diri kita tidak berharga, ya udah gitu. Kalau kita merasa sangat tidak bermanfaat, low self-esteem gitu, ya udah jangan berharap orang lain juga melihat kita orang yang berharga gitu. Jangan menyalahkan mereka melihat kita orang yang tidak berharga gitu. Karena kita sendiri menunjukkan kita nggak berharga gitu ya. Oke, saya ingin bercerita nih. Ada salah satu, ini kisah nyata ya, bibi saya gitu. Tapi saya nggak sebut nama ya, nanti jadi gibah. Bibi saya tuh lulusannya SD gitu. Kayaknya nggak lulus juga SD-nya gitu. Tapi dia memiliki high self-esteem. Dia sangat percaya diri. Dia merasa dia sangat berharga gitu. Tapi jadinya orang juga melihatnya keren gitu. Kayak berharga gitu. Dia sangat banyak, eksis banget di kegiatan-kegiatan sosial. Terus dia banyak didengar orang. Terus dia juga kalau berpakaian, itu pakaiannya kadang nggak nyambung gitu. Kayak nggak match gitu. Tapi dia percaya diri gitu. Dia merasa self-worth gitu. Kayak merasa confidence aja. Dan orang melihatnya jadi nggak aneh gitu. Jadi kelihatannya walaupun dia bajunya nggak matching atau apa, tapi karena dia merasa pede, itu benar-benar magnetik banget. Jadi orang jadi menarik bagi orang untuk melihatnya juga gitu. Nah, aku juga pernah punya pengalaman dia. Itu kerja di salah satu preschool di Amerika gitu. Terus aku tuh awal-awal itu kan nggak percaya diri ya ngomong sama anak-anak gitu. Takutnya mereka nggak mendengarkan aku gitu. Kalau aku nyuruh apa, suruh diam atau apa gitu. Itu kayak takut gitu. Dan itu kelihatan ternyata sama partnerku di kelas gitu. Terus kata dianya gini, Melanie, kalau kamu ngomong sama anak-anak kamu harus percaya diri gitu. Harus punya kepercayaan diri. Dan kamu itu punya the power over them gitu. Jadi ketika kita percaya diri, mereka langsung pay attention gitu, kayak langsung mendengarkan. Dan itu aku lakukan dan itu terjadi benar sekali gitu ya. Terus kalau kita memiliki low self-esteem gitu, terus apa yang harus kita lakukan? Terus apa pentingnya kita membangun atau meningkatkan self-esteem kita gitu? Ini karena kalau kita merasa tidak percaya diri, tidak berharga gitu, tidak bermanfaat, itu akan berdampak yang sangat buruk terhadap kesehatan mental kita.
gitu. Ada depresi, anxiety, stres, merasa tidak berharga lah pokoknya, tidak bermanfaat, tidak berguna gitu. Pokoknya nggak bahagia lah. Perasaan-perasaan yang tidak bahagia gitu. Makanya ketika kita menyadari apa penyebab dari perasaan low self esteem kita, itu merupakan salah satu step atau salah satu langkah yang bagus banget. Kayak menyadari gitu, menyadari dulu, baru setelah itu kita akan mencari solusinya bagaimana meningkatkannya atau menumbuhkan self esteem tersebut. Salah satu contoh yang ingin saya kemukakan di sini ya, yang akan saya share di sini adalah ini pengalaman pribadi saya di Bimba, di perpustakaan ini. Ibu-ibu itu seringkali berkumpul menunggu anak-anaknya Bimba gitu, anak-anaknya lagi les gitu. Terus mereka berkumpul ngobrol-ngobrol ke sana kemari. Nah itu ada sampai perbincangan bahwa mereka tuh kayak saya mah hanya ibu rumah tangga gitu, saya mah hanya ngurus anak aja gitu. Dan itu kedengarannya tuh bukannya hal yang membanggakan gitu. Terus kemudian saya itu dulunya jadinya mengeluh gitu, kayak bernostalgia gitu. Dulu saya itu lulusannya S1, lulusan gini. Dulu saya kerja di kantoran, pakaiannya rapi. Tapi sekarang kayak daster, bajunya ala kadarnya gini-gini. Itu tidak memperlihatkan kepercayaan diri mereka gitu. Dan mereka kayak hidup mereka tuh kayak kurang bergairah gitu kan gitu. Nah ini kan harus segera dicarikan solusinya. Kalau dibiarkan terus ya udah mereka kayak terpuruk aja, nggak ada improvisasi, nggak ada usaha untuk mengimprove skill mereka gitu. Kalau misalkan ibu rumah tangga ya udah berarti itu kan pilihan mereka gitu. Dan bagaimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang keren gitu, yang top markotop gitu ya kalau bahasa ya gawanya itu. Jadi ya udah gimana nih caranya mendidik anak supaya begini gitu. Ya udah cari ilmunya. Nah itu nanti akan meningkatkan self esteem gitu ya. Atau misalkan ada juga yang merasa tidak cantik gitu. Kok saya tidak cantik, tidak skincarean? Karena apa? Mahal ya skincarenya. Jadi dia nggak mampu untuk membeli skincare itu. Itu ada juga jadi gitu. Nah ketika kita menyadari bahwa itu adalah penyebab dari low self esteem kita, nah perlahan-lahan kita akan menumbuhkan atau meningkatkan, menyembuhkan lah ya, menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih berharga gitu ya. Karena ini banyak dialami oleh teman-teman saya juga gitu di sekitar saya, dan ini sebenarnya untuk self reminder sih, untuk mengingatkan saya juga gitu. Kalau misalkan low self esteem itu dibiarkan, itu akan berbahaya untuk kesehatan mental. Makanya di sini saya akan berbagi beberapa tips yang saya rangkum dari beberapa sumber gitu, yang saya pilih yang mudah diaplikasikan untuk kita semuanya. Jadi nggak sulit-sulit, don't worry gitu. Oke, yang pertama, perlu menyadari hakikat dari diri kita sendiri. Hakikat dari manusia itu siapa gitu. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu dalam surat At-Tin gitu. Nah, itu tidak hanya bentuknya saja, tapi dengan berbagai potensinya, akalnya, fisiknya, dan juga kemampuan perasaan gitu ya. Dan salah satunya adalah khalifatu fil ard. Jadi kalau misalkan kita sama Allah saja sudah diciptakan dengan terbaik gitu, menjadi pemimpin di dunia ini, itu sampai iblis aja cemburu loh sama manusia gitu. Nah, kok kita mau-maunya ya melowkan self esteem kita gitu, merendahkan diri kita, merendahkan harga diri kita gitu ya. Tapi memang nggak bisa didiemin aja gitu. Kayak ya udah dari sananya tuh udah terbaik banget deh yang diciptakan Allah. Terus kitanya tuh ya udah nggak diapa-apain gitu. Ya udah duduk aja santai-santai gitu. Ya sudah berharga gitu. Nggak bisa gitu juga sih gitu. Kamu scroll HP all day gitu. Kayak terus santai-santai, rebahan tiap hari gitu. Kayak nggak melakukan apa-apa selain itu gitu. Ya udah berarti kamu tidak menjaga potensi yang Allah berikan gitu. Nah kalau akal gimana caranya gitu? Gimana nih caranya akal kita itu supaya potensinya udah ada nih, pinter banget, keren banget, kreatif banget gitu. Allah itu menciptakannya seperti itu. Itu banyak banget berada di dalam surat di dalam Al-Quran gitu.
Nah, kalau misalkan sudah keren banget nih modalnya, bahannya tuh udah keren banget, tuh udah bagus banget. Terus kita biarin aja anggurinnya udah berkarat aja gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah improve ilmu kita gitu, belajar gitu. Allah itu nggak menyuruh kita untuk pinter, tapi Allah itu menyuruh kita untuk belajar sampai kapanpun gitu. Jadi nggak ada tuh kamu diciptakan supaya kamu jadi orang pintar, jadi orang kaya, jadi orang cantik, tidak ada. Tapi yang ada adalah supaya kamu belajar gitu ya. Jadi memang penting banget. Yang kedua adalah fisik misalkan. Fisik kamu tuh udah bagus dari sananya gitu. Ya udah, tapi kamu makannya sembarangan. Terus kamu nggak ada olahraga, nggak ada apa gitu. Terus numpuklah lemak atau penyakit berbagai macam. Artinya kita nggak menjaga diri kita sendiri gitu dengan hidup yang serba amburadul gitu. Itu artinya kita nggak menjaga. Nah, perlu juga menjaga itu supaya kita tetap berharga gitu, seperti awal penciptaan manusia gitu, berharga. Jadi olahraga, makannya yang teratur, tidurnya juga yang teratur. Terus juga ya berjemur lah kalau perlu ya. Supaya tetap sehat, supaya tetap keren lah fisiknya itu. Karena Allah lebih suka muslim yang kuat dan sehat daripada muslim yang lemah gitu. Makanya tetap sehat ya gitu. Terus juga kemampuan perasaan kita juga perlu dilatih juga gitu. Yaitu dengan berbuat baik sama orang, kita menyayangi sesama, itu juga akan melembutkan hati gitu, mencerdaskan emosional kita. Gitu-gitu. Hal-hal kecil sebenarnya itu tuh akan meningkatkan self esteem kita gitu. Sebenarnya sudah hafal atau sudah sadar tentang siapa kita, itu sebenarnya sudah cukup untuk meningkatkan self esteem kita. Itu udah semuanya ada di situ gitu. Tapi tetap saja saya akan bagikan yang kedua, yaitu self acceptance atau menerima diri kita apa adanya gitu. Kalau misalkan kita kan percaya bahwa kita itu manusia ya, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Jadi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ketika kita menyadari kekurangan dan kelebihan kita, itu adalah awal yang baik gitu. Ketika kita ini terkait dengan ego ya. Kalau ego kita itu kadangkala kita itu pengen ketika pede banget gitu ya. Nah, itu juga nggak bagus sih. Over confidence gitu tuh nggak bagus juga ya. Dia padahal tidak belajar, tidak apa, tapi dia pede banget, itu juga salah juga ya gitu. Nah, ego itu kadang meletakkan kita tuh tinggi banget, kayak percaya diri banget. Kita merasa sangat berharga banget. Terus jadinya ke orang lain menganggap sepele gitu, atau menganggap dia lebih baik lah dari orang lain. Tapi ketika pada tahap yang bawah, kayak low banget, udah low-nya tuh low banget gitu, kayak minder banget, kayak merasa diri tuh ya aku mau bukan siapa-siapa, minder. Jadi kayak gitu ya. Nah, makanya di sini ada namanya self esteem itu, untuk membangun itu gimana caranya itu biar balance aja gitu, seimbang gitu. Kayak aku tuh bagus di sini nih gitu. Ya udah, itu tuh keahlianku atau bagus di situ. Ya udah, percaya diri tentang itu. Tapi aku tidak bagus dalam hal ini nih. Orang lain itu bagus dalam hal itu. Ya udah gitu. It's okay. Mereka bagus dalam hal itu. Aku bagus di sini. Jadi ketika kamu bagus di dalam hal ini, kamu tetap humble, nggak sombong. Wah, aku bagus banget dari ini, jadi merasa terbaik. Tidak, karena kamu tahu kamu dalam hal ini kamu nggak bagus. Jadilah humble kitanya gitu. Nah, begitu pula yang di bawah banget nih gitu. Minder banget gitu. Ya nggak usah. Ada yang lebih bawah kok dari kamu, dan kamu juga punya kelebihan. Nah, ada juga yang kamu rata-rata gitu. Aku nggak bagus di sini, nggak bagus. Aku bagusnya sedang gitu tentang sesuatu. Ya udah, alhamdulillah kamu tuh bisa kayak gitu tuh bisa. Hal itu tuh udah alhamdulillah banget, rata-rata menjadi rata-rata tuh it's okay kok gitu. Nggak usah yang aku aja rata-rata kok. Jadi aku nggak pintar, tapi aku merasa nggak bodoh juga. Jadi alhamdulillah lah gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah kadangkala kita tuh tidak mau keluar dari zona aman gitu. Jadi kita ya udah, kalau melakukan sesuatu yang baru itu tuh khawatir resikonya kayak gini. Nanti kalau aku usaha ini aku nanti gini. Nanti kalau aku melakukan ini. Jadi kita tuh kayak banyak overthinking gitu, kayak banyak terlalu berpikir gitu. Jadi ya udah, dia nyaman aja.
melakukan sehari-hari, rutinitas yang biasa kita lakukan. Tapi kan lama-lama akhirnya kita terjebak dalam rutinitas itu. Dan ada kalanya kita pada merasa bosan gitu apa yang kita lakukan tiap hari gitu. Makanya perlulah yang namanya upgrade. Aku tuh udah pinter banget nih dalam bahasa Inggris misalkan. Aku udah bagus banget nih dalam ngaji gitu. Nah, kenapa nggak ada salahnya loh kita tambah ilmu lagi, oke gitu. Kayak bulan ini tuh aku ingin nih melancarkan bahasa Arab. Wih, keren banget ya. Atau aku tuh bahasa ngajiku udah bagus nih, tapi kayaknya perlu deh tajwidnya ditambahin. Aku bulan ini targetnya tajwidku bagus nih, carilah guru tahsin gitu. Atau aku bahasa Inggrisnya udah bagus misalkan gitu ya. Terus aku ini tapi kayaknya kan udah bagus nih alhamdulillah gitu. Ya udah tetap belajar gitu. Tapi juga perlu nih aku public speaking nih, kok aku pengen ya gitu. Kan sesuatu yang baru. Susah nggak sih gitu? Kayak buat apa gitu? Nggak usah kayak gitu. Ya udah keluar aja dari zona aman gitu. Nggak apa-apa gitu. Coba sesuatu yang baru. Entah itu menuntut ilmu kayak gitu-gitu. Sekarang mah menuntut ilmu banyak banget di mana aja gitu. Nggak usah harus sekolah, nggak usah harus ke perguruan tinggi. Terus juga mau usaha gitu, ya udah belajar dulu tuh usaha tentang apa. Jadi nggak usah khawatir deh gitu. Keluar dari zona aman, kamu akan feel good gitu ketika kamu dapat ilmu baru. Saya pernah mendengar nih ya dari di berita di Amerika waktu itu ada nenek-nenek gitu, dia itu kuliah lagi gitu, padahal udah nenek-nenek gitu, nenek-nenek banget gitu. Terus dia kuliah lagi, terus ditanya kenapa kamu kuliah gitu, padahal terus alasannya itu tidak untuk mencari kerja, tidak untuk mencari popularitas, tapi apa coba? Saya ingin ketika meninggal saya merasa lebih pintar gitu, segitunya gitu. Jadi kita juga jangan kalah ya sama nenek-nenek itu, tetap belajar gitu. Apa saja yang kita ingin pelajari. Setelah kita menguasai sesuatu yang baru, itu feel good banget ya pokoknya. Enak banget rasanya tuh, bahagia banget gitu. Apa aja, mau tahsin, mau public speaking, mau bahasa Arab, mau ilmu cara marketing, mau apa-apa. Apa aja yang kamu sukai, yang baru gitu. Jangan khawatir, pasti merasa sangat bahagia sekali gitu ya. Oke, selanjutnya adalah exercise, olahraga. Emang bisa ya olahraga meningkatkan self esteem? Oh, bisa banget kan. Ketika olahraga itu ada namanya zat endorfin yang keluar gitu. Nah, itu membuat kita bahagia. Makanya saya curhat nih, pernah stres, pernah apa gitu, saya olahraga gitu untuk self healing gitu. Ya udah, alhamdulillah gitu kan. Nah, exercise itu nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang lama juga gitu. 15 menit aja sehari atau 10 hari. Pokoknya cobain aja 5 menit kayak 10 menit tiap hari atau seminggu 3 kali. Udah deh, cobain dulu. Itu feel good banget deh. Kalau aku ini ya pengalaman gitu. Nah, saya berusaha nih tiap hari 15 menit nih gitu jalan gitu. Lama aja karena kesibukan lama gitu nggak jalan, itu kayak merasa bersalah sama diri kita sendiri gitu. Harusnya yang merasa berharga, kok aku tidak menjaganya gitu, itu merasa sangat bersalah sekali gitu. Tapi kalau aku melakukannya, itu bahagia banget hati ini gitu, kayak berbuat baik sama diri kita sendiri gitu. Gitu ya. Yuk, semangat olahraga ya, biar tambah sehat dan tambah bahagia gitu. Selanjutnya nomor 5 adalah stop comparing gitu. Kita tuh sering banget nggak sih selalu membandingkan, entah itu appearance gitu, entah itu penampilan, entah itu social status, entah itu anak-anaknya sekolahnya bagus gitu. Apa saja dibandingkan, kehidupan kita, ekonomi kita dibandingkan, apalagi yang suka bermedsos ya. Itu makanya saya tuh lama berhenti dari scrolling Facebook, udah jarang banget karena menjaga dari perasaan-perasaan kok orang lain kayak gitu, saya enggak ya gitu. Karena saya sadar bahwa kalau saya lihat nanti jadinya saya pengen gitu, padahal saya belum mampu untuk hal itu gitu. Ya udah, akhirnya saya stop gitu. Itu bagus gitu. Karena apa? Kita membandingkan dengan orang lain gitu. Orang lain tuh kelihatan di mata kita tuh bagus, baik, bahagia gitu. Itu belum tentu gitu. Kita tuh nggak pernah tahu
kehidupan mereka tuh seperti apa, keluarganya seperti apa, nggak pernah tahu. Kamu hanya lihat yang ada di Facebook aja, yang tahu diri mereka sendiri, mereka itu yang diri mereka sendiri. Begitu pula dengan kita gitu. Kita juga jangan sampai merasa orang lain menilai kita seperti apa gitu. Kamu misalkan gitu ya, kamu mah statusnya gini-gini, atau kamu mah pendidikannya rendah, kamu mah sebagai ibu rumah tangga aja gitu. Kamu nggak usah berpikir kayak gitu. Kalaupun ada yang bilang kamu itu hanya ibu rumah tangga aja, kayak sok sibuk banget atau apa, ya udah nggak usah didengerin. Karena yang paling tahu kita sendiri, diri kita itu adalah kita gitu. Yang tahu banget kita di dalam rumah, semuanya dari A sampai Z itu adalah kita, keluarga kita, macam-macam. Orang tuh hanya lihat luarnya aja, jadi nggak usah dikhawatirkan tentang mereka. Dan banyak sekali kita ya, sering kali ngebandingin orang itu, wah bahagia banget, sempurna banget, pasangannya itu tuh sangat perfect gitu. Tapi tiba-tiba terjadi skandal gitu, terjadi kasus gitu, suaminya begini, tahu ya. Terus ada juga yang tiba-tiba kayaknya bahagia banget, udah cantik, udah kaya, udah punya anak, bahagia banget deh sepertinya. Tapi tiba-tiba apa? Kita dengar mereka bercerai gitu. Jadi kita tuh hanya melihat luarnya aja orang-orang itu gitu, nggak melihat mereka tuh aslinya tuh seperti apa gitu. Jadi jangan tertipu, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya udah, jadi diri kita sendiri. Allah menciptakan kita dengan super luar biasa gitu. Terus kita juga memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang lain, ya sudah diterima, disyukuri, dan kita improve terus gitu ya. Yang keenam ya, yang keenam itu ini pengalaman pribadi ya dari dulu gitu. Coba deh, ketika kamu merasa bosan di rumah terus gitu ya, atau rutin di tempat kerjaan tiap hari seperti itu gitu, coba deh keluar, mencari lembaga-lembaga atau komunitas, atau melakukan hal-hal yang sifatnya sosial gitu. Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu memang nggak dapat materinya, nggak dapat gitu, imbalannya, upahnya dalam bentuk materi gitu. Tapi itu lebih besar dan lebih berharga daripada materi, yaitu perasaan bahagia, perasaan lega, pokoknya bahagia banget ketika melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Contohnya ya, aku tuh kan ini ya, punya Sinobareng sore di sini, itu gratis. Kita membantu anak-anak yang benar-benar dari keluarga yang low income, low education gitu. Terus mereka banyak ketinggalan di sekolah. Ketika aku bisa membantu mereka, walaupun hanya sedikit, itu merasa bahagia banget. Setiap sore jam 4 gitu, biasanya kita ngajar dulu jam 4 gitu, aku udah bahagia aja ketemu mereka gitu, bahagia banget. Dan gak bisa ditukar dengan uang gitu ya. Coba aja, pergi aja ke tempat yang kira-kira kamu bisa berbagi ilmu, entah itu ilmu, tenaga atau apa, di lembaga-lembaga sosial atau di tempat-tempat yang ya kamu bisa share lah tanpa mengharapkan imbalan. You will feel good banget deh pokoknya gitu ya. Ini juga teman saya, misalkan teman saya kemarin nggak sengaja, dia karena nungguin temannya di Bimba ini, kemudian dia terjebak di sini gitu, nggak bisa pulang karena sesuatu hal. Akhirnya dia mengajar satu anak yang nggak bisa baca sampai selesai, dan dia merasa sangat bahagia sekali tentang hal itu gitu ya. Jadi yuk ke Wonder Home ikut ngajar gitu. Wah, enak, asik banget pokoknya, bahagia banget deh hasilnya. Percaya. Oke, yang ketujuh adalah rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun pencapaian kamu, dirayakan gitu. Itu kamu menghargai diri kamu sendiri gitu. Oke. Misalkan hari ini saya cuma baca selembar nih gitu. Aku cuma olahraga 10 menit nih. Ya udah, wah thank you gitu. Kayak alhamdulillah, good job me gitu kan. Aku sudah melakukan hal yang baik hari ini gitu. Di-celebrate gitu pokoknya. Entah itu dengan treat yourself, dengan pergi kemana, atau dengan cara apa saja, dibelikan apa, pokoknya kayak apapun yang kamu lakukan yang baik pada hari itu, kamu rayakan. Gak usah harus besar-besar, kamu tuh gak harus yang kamu menyumbang kemana, terus kamu melakukan hal-hal besar, membersihkan sungai atau hal-hal besar kayak gitu. Tidak usah lah, yang kecil-kecil aja.
Kamu ngajarin anak orang aba tasa atau satu tambah satu, satu tambah dua, ternyata dia dari nggak bisa jadi bisa, dirayakan aja, itu berharga banget, dan itu kamu juga akan merasa sangat bahagia dan berharga, gitu ya. Terakhir ya, nomor 8, stay away from toxic people, gitu. Wih, itu pengalaman banget deh pokoknya. Kalau kamu tuh udah bahagia nih, kamu tuh udah bahagia banget gitu ya di rumah. Tiba-tiba ketemu tuh temanmu tuh, terus temanmu tuh ngomongnya tuh ada aja gitu yang bikin kesal. Akhirnya apa? Pulang-pulang kita jadi nggak bahagia gitu, hanya karena omongan dia gitu. Nah, stay away lah kalau kayak gitu. Aku pernah itu. Ya udah, aku cekin aja. Aku nggak membencinya atau nggak apa, tapi aku berusaha tidak lagi berhubungan gitu. Karena apa? Itu merusak iniku gitu, moodku, perasaanku gitu. Ya udah, kayak gitu-gitu ditinggal. Kita carilah teman-teman yang sevisi, semisi gitu. Ini bagus dalam satu cerita gitu bahwa kamu tuh ya carilah teman yang dia bangga dan dia menunjukkan diri kamu apa adanya gitu, diri kamu sendiri, jadi diri kamu sendiri gitu, nggak usah pura-pura melakukan sesuatu atau berdandan atau apa, itu hanya untuk menyenangkan orang gitu. Seringkali kita kan berbuat baik juga karena biar orang itu senang atau apa, enggak, kita melakukan sesuatu itu karena memang itu the right thing to do gitu, karena itu memang seharusnya yang kita lakukan gitu. Karena kalau kita berharap sama orang lain gitu ya, pasti kecewa gitu. Nggak bisa kita nggak bisa mengontrol orang gitu ya. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Jadi nggak usah berharap deh sama orang lain gitu. Kamu berbuat baik pun bukan karena kamu ingin diterima kasihin kan. Kamu berbuat baik bukan untuk dibalas sama orang itu gitu. Tapi memang itu yang harus kita lakukan gitu. Dan itu akan membuat kita merasa bahagia banget di hati gitu, merasa sangat berharga gitu ya. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa untuk meningkatkan self confidence atau self esteem itu harus cantik, harus kaya, harus harus pintar gitu, harus statusnya sosialnya tinggi gitu, itu enggak. Di mata Allah tuh semuanya sama kok. Kalau kita merasa sangat percaya diri gitu, udah kaya, udah apa, itu belum tentu loh di mata Allah. Kalau di mata Allah kecil ya kamu kecil. Seberapa cantik kamu, seberapa kaya kamu, seberapa top atau terkenanya kamu, itu nggak ada artinya di mata Allah kalau kamu tidak tadi itu ya, takwa, menjaga diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi lakukan semuanya itu karena Allah gitu, karena itu yang benar yang harus dilakukan. Ini ada salah satu juga cerita, Nabi Muhammad itu lagi duduk bersama para sahabat gitu, terus kemudian datanglah laki-laki yang ganteng, kaya gitu, dan statusnya sosialnya tinggi. Terus ditanya sahabatnya, menurut kalian bagaimana gitu? Terus para sahabatnya bilang, wah dia keren banget. Dia tuh kalau ngomong semua orang mendengarkan gitu. Terus kalau orang dia menengahi perselisihan, didengarkan gitu. Dan semua perempuan atau semua orang tua itu ingin menikahkan anaknya itu kepada si cowok ini gitu. Oke gitu. Tiba-tiba lewatlah yang tidak ganteng gitu. Maksudnya kayak yang miskin, yang tidak ganteng gitu, status sosialnya rendah gitu. Terus ditanya, menurut kamu bagaimana dengan orang ini gitu. Terus mereka, wah dia tuh kasihan banget kalau ngomong tuh nggak didengerin sama orang gitu. Dan nggak ada orang tua manapun, nggak ada yang mau menikahkan anaknya dengan dia. Nah, kata Nabi Muhammad apa gitu. Nah ini Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada sahabatnya dan kepada kita semuanya, bahwa kalau Allah berkehendak, kalau besar di mata Allah, nggak ada artinya di mata kita itu gitu. Jadi apa yang di mata Allah itu, di sisi Allah itu, pandangan Allah tentang orang itu lebih penting, lebih baik daripada pandangan banyak orang tentang orang itu gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita itu termasuk orang-orang yang sadar siapa diri kita sendiri, siapa kita gitu, mengenal diri kita sendiri gitu, bahwa kita ada ciptaan Allah yang berharga, yang harus dijaga gitu. Jaga. Nah kalau misalkan kita merasa berharga, gimana sih cara memperlakukan kita berharga? Misalkan barang ya, ada satu barang yang ini berharga banget nih, yang ini enggak nih. Nah cara memperlakukannya gimana? Pasti berbeda dong.
Oke, karena ini nggak berharga, kadang kita taruh aja sembarangan gitu, nggak dirawat, nggak diapa sampai bulukan, sampai apa gitu. Tapi ini kita berharga nih gitu. Ya udah, sama kita tuh dilap-lap, dicuci, disimpan di tempat yang terbaik ya. Nah, jadilah kita yang seperti ini, yang berharga, yang kita simpan baik-baik, yang kita rawat baik-baik, yang kita servis baik-baik gitu, seperti barang berharga ini gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa. Salam literasi. Bye-bye.